Shalom, perkenalkan nama saya Marujo. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya mengambil jurusan psikologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Halo guys, sekarang saya mau menjelaskan teori holisme dan humanisme menurut Abraham Maslow. Nah, sebelum saya menjelaskan teorinya, apakah kalian tahu siapa sih Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberikan inspirasi dalam kepribadian. Ia adalah seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia juga terkenal dengan teorinya hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan ada 5 tingkat. Nanti saya akan jelaskan pada video ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan humanisme? Humanisme yakin bahwa manusia memiliki dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Bukan hanya itu saja, jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, seseorang akan menyadari potensi dirinya. Oh iya, humanisme juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, holisme. Holisme apa sih? Holisme menjelaskan bahwa individu selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh. Jiwa dan tubuh merupakan bagian dari satu kesatuan. Apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian yang lain. Yang kedua adalah menolak riset binatang. Apa sih maksud menolak riset binatang? Menurut Maslow, tingkah laku manusia berbeda dengan binatang. Yang ketiga adalah manusia itu pada dasarnya baik, bukan setan. Apa yang dimaksud menurut Maslow? Manusia itu memiliki kecenderungan sifat yang pada dasarnya genetik atau berasal dari keturunan. Sifat setan seperti tindakan destruktif itu merupakan hasil dari frustasi atau kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat adalah potensi kreatif. Kita pasti tidak asing lagi dengan kata kreatif. Kreativitas merupakan potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan yang khusus. Apakah kalian tahu kalau kreativitas itu ada pada diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan? Yang kelima, menekankan kesehatan psikologi. Apa sih kesehatan psikologi? Kesehatan psikologi berkaitan dengan manusia yang sehat, kreatif, dan mampu mencapai apapun yang diinginkan dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, sekarang masuk ke dalam bagian inti dari teori holisme dan humanisme, yaitu teori hierarki kebutuhan. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dalam hidup kita, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan penting lainnya. Nah, dalam teori ini, manusia itu tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang, tapi setiap jenjang kebutuhan bisa terpenuhi kalau jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Langsung yuk pada pembahasan 5 kebutuhan manusia dalam hierarki Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi disebut juga kebutuhan dasar setiap manusia seperti makanan, minuman, gula, garam, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Jangan salah dulu guys, bukan berarti setiap manusia butuh bodyguard atau satpam, tapi kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan kebebasan dari rasa takut dan cemas. Yang ketiga adalah kebutuhan dimiliki dan dicintai. Kalau berbicara tentang cinta, pasti kalian ahlinya nih, terutama para remaja. Tapi dalam teori ini, cinta bukan hanya sekedar antara pasangan seperti pacar, melainkan kebutuhan akan kasih sayang, keluarga, pasangan bukan menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan cinta loh. Dan yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Harga diri bukan hanya cinta yang kita butuhkan dalam hidup, tapi harga diri juga. Setiap manusia termasuk kamu pasti membutuhkan harga diri. Nah, di sini kebutuhan harga diri adalah kebutuhan yang membutuhkan sikap percaya diri dan perasaan berguna sehingga kita merasa diri kita berharga. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kalian pasti asing kan dengan bahasa ini?
Apa sih aktualisasi diri? Aktualisasi diri dapat dibilang sebagai keinginan seseorang untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya, sehingga dapat mencapai apa yang diinginkan dengan potensi yang dimilikinya. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, orang akan menjadi frustasi karena merasa diri gagal dalam mencapai sesuatu. Nah, hal ini juga disebut dengan kebutuhan neurotik, kebutuhan tertinggi dalam hierarki kebutuhan. Dalam kebutuhan aktualisasi diri dipandang sebagai tujuan final atau tujuan ideal dari setiap kehidupan permanusia. Sebelum kalian bertanya bagaimana sih cara mencapai aktualisasi diri, sekarang saya akan menjelaskan 2 cara untuk mencapai aktualisasi diri. Pasti kalian pada penasaran kan? Jangan lewatkan ya. Cara yang pertama dengan jalur belajar. Jalur belajar gimana ya caranya? Jangan bingung dulu. Kalian dapat mencapai jalur belajar dengan cara alami sesuatu dengan utuh dan gamblang. Usahakan untuk mengabaikan segala tuntutan di dalam pikiran kamu yang seharusnya tidak kamu pikirkan, tidak kamu rasakan maupun ucapkan. Jujur dengan diri sendiri apabila sedang mengalami keraguan, bersiaplah untuk tidak populer. Kemudian menggunakan kecerdasan kalian sebaik mungkin dan yang terakhir, kalian harus menemukan siapa sih diri kalian sebenarnya dan apa sih pekerjaan kalian yang paling penting, apa misi dalam hidup kalian. Yang kedua yaitu jalur pengalaman puncak. Kalian juga pasti bertanya kan, apa sih pengalaman puncak itu? Pengalaman puncak adalah suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam. Pengalaman puncak dapat mengubah seseorang menjadi lebih jelas, merasa bahagia dan harmonis dengan dunianya sendiri setelah mencapai 2 jalur tersebut. Ada beberapa tanda bahwa kalian telah mencapai aktualisasi diri. Tanda ini disebut dengan nilai B. Apa saja sih nilai-nilai B itu? Jika di dalam diri kalian ada kebaikan, keindahan, kejujuran, keutuhan, perasaan hidup, keunikan, kesempurnaan, kelengkapan, keadilan, kesederhanaan, totalitas, kejenakan memerlukan sedikit usaha dan kemandirian. Artinya kalian telah mencapai kebutuhan aktualisasi di dalam diri kalian. Nah, ini kesimpulan jika kalian telah mencapai aktualisasi diri. Jika kalian memiliki ciri-ciri seperti berpandangan realistis, dapat menerima diri dan orang lain apa adanya, lebih memperhatikan masalah yang ada, berpendirian kuat, tidak stereotip, memiliki pengalaman spiritual, mengenal harkat kemanusiaan, dan sangat kreatif, artinya kamu telah berhasil mencapai aktualisasi diri. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian teori holisme dan humanisme, yaitu dapat berupa psikoterapi untuk mendapatkan kepuasan kebutuhan dasar dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal bisa didapatkan dalam psikoterapi. Nah, sudah paham kan teori holisme dan humanisme yang menurut Abraham Maslow? Kalian dapat mengaitkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah buku sumber teori yang saya ambil dan daftar pustakanya. Mungkin hanya ini saja penjelasan mengenai teori Abraham Maslow. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.